Halo calon turis, kembali lagi di channel kesayangan kalian, Mentari Entertainment. Channel nomor 1 yang membahas seluk dunia pariwisata, di mana calon turis nggak perlu browsing yang aneh-aneh untuk menentukan mau liburan kemana nih, dengan siapa, ya nggak bener nggak? Nah, kali ini kita ada di segmen Pojok Curhatan Mahasiswa, tempatnya para mahasiswa mencurahkan isi hatinya selama perkuliahan. Dan di sebelah saya ini ada seorang mahasiswi. Bolehlah kenalan dulu. Apa aja nih yang harus dikenalin? Nama boleh, umur kok mau di umur lah. Nama, umur, oke. Oke, terus apa lagi ya? Lagi kuliah di mana? Boleh lah. Oke, halo, apa sih manggil pemirsanya? Calon turis. Oh, calon turis. Turis ya, oke. Oke. Halo calon turis, nama aku Eagle. Umur aku 21 ya. 21. Iya, 21. Sekarang kuliah pendidikan bahasa Inggris di UPI. Sedang semester 7. Doain aja semoga tahun depan lulus. Amin. Amin. Nah, Gel, aku manggilnya Eagle aja ya. Soalnya kan Eagle ini tuh bukan temen sih, bisa dibilang sahabat ya Gel ya. Iya. Dari waktu SD kita emang temenan, sahabatan dari SD. SD 2000 berapa sih? SD tuh kita 2006. Tapi mulai deket tuh kayaknya 2010 atau 2011 gitu. Nah, di situ kita udah mulai deket dan punya geng, oke. Gengnya tuh suka gengnya itu namanya Yonam. Emang lah itu anak SD suka K-pop Yonam. Apa sih itu kepanjangannya? Apa ya? Itu tuh kepanjangan dari Yoja sama Namja. Soalnya di grup kita ini ada 5 orang cewek ya. 1 orang cowok. 6 orang cewek? Parah banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang cewek, 1 orang cowok ya gitu. Iya, jadi kita pakai Yoja Namja. Yoja cewek, Namja cowok kayak gitu. Tapi waktu itu tuh kayak kita tuh waktu SD nih ya Gal ya, kita tuh suka main photobox gitu ya sih. Kayak masih kecil kita udah mainannya tuh ke mall gitu kan. Iya banget, Mbak. Aneh banget, tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Itu namanya penasaran doang sih. Soalnya zaman sekarang juga anak SD kayaknya bakal lebih dari kita. Udah bukan ke mall lagi, tapi kayak kemana ya? Gak tahu, pokoknya sekarang mah kan mereka udah punya HP-nya juga pinter kan ya, lebar-lebar gitu, HP boba. Kalau kita dulu masih HP, boleh nyebut merek nggak? Boleh aja dah, nggak, Bo? HP kayak HP yang keyboardnya QWERTY aja udah keren banget gitu kan. Aduh, jadi kita cerita dulu masa kita ya, masih kecil kita gitu, nggak apa-apa lah ya. Iya, nggak apa-apa. Awalan santai ya Gal ya. Iya. Kita di sini tuh mau ngobrol-ngobrol nih Gal tentang, aku tau lah Eagle dari SD sampai sekarang perjalanannya bukan perjalanannya sih, apanya ya? Ya timeline hidupnya lah ya. Iya, ya. Sebentar Uni ada. Oke, iya, boleh. Biasalah. Aduh, alarm jam segini ngapain, Gal? Oke, udah dimatiin, gak nyala lagi. Nah, terus Gal, ya aku tau lah, Eagle orangnya kayak gimana dari SD, berprestasi banget. Ya Allah, amin. Yang selalu dibangga-banggakan oleh guru, kan? Aduh, apaan sih Uni jangan dilebih-lebihin gitu. Nggak kok, tapi kan kenyataannya kan? Iya, tapi nggak. Ya iya deh. Iya aja kan. Iya. Dia tuh dari SD aja udah ada bau-bau ini loh, bau-bau apa ya? Bau apa ya? Aduh, bau apa sih ini? Bau-bau, emang dia tuh orangnya pintar lah. Oh, amin. Ini juga. Amin. Amin. Nah Gal, boleh dong ceritain kayak backgroundnya kamu tuh kayak gimana gitu ke calon turis nih. Background aku, oke. Pertama-tama background aku kan emang bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Aku kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris dan memang aku juga emang dari SD udah ada minat sama bahasa Inggris gitu. Iya. Dan salah satu pemegang peran penting yang membuat aku tertarik sama bahasa Inggris juga salah satunya guru SD guru bahasa Inggris di SD. Di SD siapa? Ingat Miss Erina, aduh beliau udah meninggal sih sekarang, Miss Erlina. Oh iya. Iya, itu beliau ngajarin aku storytelling bahasa Inggris. Waktu itu tuh aku masih kelas 2 SD. Terus mungkin kayak beliau melihat potensi aku gitu kan, kayak ada potensi di bahasa Inggris. Terus kayak ngajak aku buat ikutan lomba storytelling bahasa Inggris kayak gitu.
Waktu itu aku kecil banget kan, masih kecil banget, kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Dan sebenarnya juga kayak gak punya basic apa-apa gitu soal bahasa Inggris, cuman sekedar bisa aja gitu kan. Tapi kayak Miss Erlina ini tuh meyakinkan gitu, terus ngajakin buat mau ikutan lomba storytelling bahasa Inggris itu. Iya. Terus akhirnya aku mau dilatih terus sama beliau hampir setiap hari. Terus alhamdulillah juara, tapi meskipun bukan juara utama sih, kayak juara favorit atau juara harapan pertama gitu. Yang pasti kalau gak salah, kalau misalkan aku dapet juara favorit itu tuh kalau gak salah gara-gara aku tuh peserta paling muda waktu itu tuh. Jadi yang lain tuh kayak kelas 3, kelas 4 kayak Sedangkan gitu. kamu kelas 2 gitu. Aku kelas 2 kayak gitu. Itu aku salah satu momen yang paling membanggakan sih nyampe sekarang gitu. Dan juga salah satu titik pertama gitu yang bikin aku suka sama bahasa Inggris gitu kan. Kayak mulai saat itu aku kayak belajar bahasa Inggris juga, kayak belajar dari lagu kayak gitu kan. Itu dimulai dari SD gitu kamu belajar Inggris? Iya, iya, aku belajar sendiri loh bahasa Inggris tuh dari SD tuh. Pakai lagu gitu, tahu nggak sih Winem? Tahu Winem nggak, aplikasi Winem yang di laptop itu? Yang zaman dulu gitu kan? Yang muncul lagu terus ada liriknya. Oh iya. Nah itu aku tuh kayak hampir tiap hari tuh nyanyi lagu-lagu bahasa Inggris, terus ada liriknya aku hafalin, cari artinya kayak gitu. Itu belajarnya dari situ. Itu mungkin bisa dijadiin tips juga sih buat calon turis ya. Buat calon turis kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris buat diri sendiri banget. Atau buat anak-anaknya, buat adik-adiknya kayak gitu. Itu bisa tuh dari lagu tuh. Terus waktu SMP tuh mulai dari film, kayak nonton film tapi subtitle bahasa Inggris yang kayak gitu. SMA juga sama, masih kayak gitu. Terus kalau kuliah, nah berhubung aku kuliahnya bahasa Inggris, jadi sehari-hari di kampus juga bicaranya bahasa Inggris. Kayak gitu. Jadi ngomong sama temen pun harus pakai bahasa Inggris gitu? Enggak sih, kalau ngomong sama temen kayak misalkan kalau lagi KBM, lagi kegiatan belajar mengajar aja sama dosennya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau sama temen di luar kelas sih biasa aja pakai bahasa Indonesia. Itu semua matkul gitu ngomong bahasa Inggris? Semua matkul bahasa Inggris kayak gitu. Kecuali mungkin kalau misalkan ada semester awal-awal tuh ada matkul bahasa Indonesia, matkul PAI, PKN itu kalau kayak gitu nggak pakai bahasa Inggris. Iya kayak gitu. Jadi basic itu kali ya, itu tadi nanyain apa sih background-nya? Background, iya background-nya, pokoknya background-nya kalau aku bisa bilang sekarang background aku bahasa Inggris sih. Jadi kalau misalkan ini boleh promosi nih? Nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang butuh guru privat bahasa Inggris atau gak butuh tour guide, butuh interpreter, butuh translator kayak gitu, bolehlah hubungi saya. Soalnya aku juga sekarang lagi sibuk selain kuliah, aku lagi sibuk ngeles bahasa Inggris juga gitu. Jadi kalau misalkan minat bolehlah hubungi ke aku kayak gitu. Ini juga buat apa sih ini Mentari Tours and Travel. Kalau misalkan butuh tour guide yang bisa bahasa Inggris boleh hubungi saya. Terus mau dikirim ke luar negeri boleh. Mau jadi tour guide-nya pelancong dari luar negeri juga boleh. Saya mah mumpung masih muda gitu ya, jadi pengen memperluas pengalaman, memperbanyak pengalaman. Nah itu sih ya, mumpung masih 21 tahun. Iya banget. Harus cari pengalaman lah ya. Nah Gal, ngomong-ngomong kalau misalnya kamu emang dari awal juga kan emang suka bahasa Inggris ya, dari mulai SD terus sampai sekarang tuh masuk ke jurusan sastra Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Kayak mungkin cita-cita kamu tuh udah tersampai belum sih? Atau masih ada lagi cita-cita lainnya gitu? Tentu aja masih ada cita-cita ya, kayak selama kita masih hidup pasti cita-cita tuh pasti harus selalu ada gitu ya. Nah kalau waktu aku kuliah semester awal sih ya, mungkin waktu masih jadi maba tuh ya, cita-cita aku mungkin sekedar pengen ngajarin bahasa Inggris, kayak mungkin ya sekedar itu aja. Dan alhamdulillah kalau untuk sekedar mengajar bahasa Inggris sudah tercapai. Sekarang kan jadi kan ngeles kayak gitu kan. Nah cuman gak mungkin dong ya stuck di situ aja. Sekarang pasti ada cita-cita yang lain lagi ya. Kalau bisa, harus bisa dong ya, harus bisa. Aku pengen tetap sih ngajar juga bahasa Inggris, cuman nanti kalau udah lulus kali ya ke SMA atau ke sekolah swasta atau kemanapun deh, kayak ke tempat kursus yang udah udah resmi kayak gitu, yang formal gitu.
atau kayak ke homeschooling, terserah apapun gitu ya, yang penting ngajar gitu. Karena emang aku juga saya kayak lagi kuliah. Nggak apa-apa lah ya, saya anggap aja ini kuliah. Aduh jangan dong. Oh enggak, ada dosen di belakang. Hai bapak dosen. Enggak, karena hobi aku juga kan ngajar gitu ya, jadi ya pengen. Terus kalau misalkan cita-cita yang paling pengennya banget sih sebenarnya kalau misalkan udah punya financial freedom gitu ya, iya. pengen ngajarin bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris aja ya, kalau bisa kayak semua yang lain kayak matematika gitu lah, gitu, ke daerah-daerah pelosok 3T gitu loh, yang kayak yang emang membutuhkan banget pendidikan kayak gitu. Pengen sih itu, cuman mungkin nggak dalam waktu yang dekat ya, kayak mapanin diri dulu, diri dulu. Nanti kalau udah mapan dan udah mampu baru diterlaksanakan gitu ya. Pengennya sih kayak gitu ya. Gitu. Nah Gal, kalau misalnya kan tadi kamu cita-citanya mungkin masih banyak lagi ya. Iya. Masih banyak lagi. Nah, kamu ada basic-basic dari kamu jadi guru, pengen jadi guru. Ada basic-basicnya nggak sih dari mana kamu pengen jadi guru gitu? Okay. Awalnya. Sebenarnya awalnya aku gak mau jadi guru ya. Tadinya tuh waktu SMA milih jurusan pertama itu psikologi. Oh, psikologi. Mau nyebutin kampusnya nggak usah lah ya. Gak apa-apa, sebutin aja. Iya, tadinya pengen psikologi. Gak usah lah ya. Ayo udahlah, nggak usah lah ya. Takutnya ada yang GR. Udah psikologi nih ya. Tapi bukan di UPI, psikologi di tempat lain. Pasti di Bandung juga, di situ lah ya. Tahu lah, pasti tahu lah. Di situ nggak keterima. Kan SBM nih ya aku masuknya. Jadi SBM yang IPC, IPA dan IPS gitu. Dan pertamanya psikologi di situ. Nah, psikologi di sini tuh IPA. Nah, pilihan keduanya baru pendidikan bahasa Inggris ini. Pilihan ketiganya adalah itu jurusan itu. Nah, sebenarnya aku tuh yang pengen banget itu yang tadi psikologi ini. Karena aku tuh kayak dari SMP deh kayaknya. Dari SMP pengen banget belajar psikologi, pengen banget jadi psikolog kayak gitu. Berarti masih kecil tuh kayak udah diiniin gitu. Aku pengen gini, aku pengen gini, kayak pikiran. Sebenarnya kayak ini loh nih, awalnya tuh pengen jadi psikolog tuh gara-gara banyak teman-teman yang sering curhat ke aku. Terus aku kasih solusi kan, terus mereka kayak yang terbantu gitu loh sama solusi-solusinya aku. Jadi kayak manggil ke aku tuh ibu psikolog, padahal itu masih SMP gitu kan. Jadi aku pengen jadi psikolog gitu. Jurusan pertamanya psikologi. Itu nyampe SMA, nyampe SBM tuh masih kekeh psikologi. Cuman pilihan kedua sama pilihan ketiganya ini bingung mau apa gitu kan. Terus akhirnya konsul kan sama orang tua gitu kan. Nah kebetulan mama aku guru. Dia katanya pengen aku juga jadi guru. Nerusin jejaknya dia. Terus papa aku nggak tahu ya, papaku sebenarnya nggak ada background guru tapi pengen aku jadi guru juga gitu. Cuman aku nggak mau jadi guru. Coba kan dipikir-pikir ya ini kayak istilahnya kayak restu dari orang tua ya. Iya, restu kayak orang tua. Petunjuk dari orang tua gitu. Kayak mungkin ada hikmahnya gitu ya di balik apa yang mereka omongin gitu ya. Kayak ini tuh mungkin jalan gitu kan. Aku mikirnya kayak gitu. Jadi ya udahlah, ambil dulu aja pendidikan gitu. Tapi pendidikannya sesuai sama pelajaran favorit aku. Kebetulan kan pelajaran favorit aku bahasa Inggris. Jadi disambungin aja. Pendidikan itu dari orang tuanya, bahasa Inggrisnya dari akunya gitu. Jadi kayak di mix. Terus udahlah ya. Nah, terus pengumuman SBM kan tuh. Sebenarnya nih waktu ngerjain SBM-nya, aku tuh lebih pede di psikologinya ini. Karena waktu ngerjain tuh kayak lebih gampang gitu. Ketimbang yang IPS-nya, yang sosumnya. Nah, kayak pokoknya udah jumawa ya, asik jumawa dalam hati ya, maksudnya kayak masuk psikologi nih ini waktu mau buka webnya juga nggak deg-degan karena udah positive thinking gitu kan. Tahu-tahu pas dibuka hasilnya, webnya tuh dibuka, pas dilihat loh bukan psikologi, ini malah jurusan ini pendidikan bahasa Inggris gitu. Awalnya sih kayak kecewa tapi seneng. Berarti kan kayak kecewa nggak psikologi tapi seneng karena akhirnya udah beres gitu kan. Terus aku langsung telepon mama aku, ya nangis lah ya gitu, kayak seneng banget gitu kan. Terus ya udahlah intinya mah, yang penting sekarang udah seneng dulu aja, jalanin aja dulu kan. Nah terus alhamdulillah ya namanya juga jalan kali ya, terus restu orang tua juga. Semester awal tuh ya menyenangkan banget gitu, kayak aku tuh nyadar kayaknya aku emang
cocok di sini gitu, emang jalannya di sini gitu. Terus makin semester kesini, emang sih makin susah ya, namanya juga naik semester, naik tingkat, nggak mungkin lebih gampang kan ya, pasti makin susah gitu. Cuman karena ini menurut aku sesuatu yang aku suka, sesuatu yang orang tua aku mau juga, jadi aku jalaninnya sepenuh hati gitu, kayak dibawa enjoy kayak gitu. Ya kayak gitulah, kayak sekarang les juga kan, les bahasa Inggris kan ya. Tadinya sih aku ngeles yang semua pelajaran juga, kalau buat anak SD kayak matematika gitu-gitu kan juga bisa sebenarnya. Nyampe SMP sebenarnya bisa matematika itu, jadi calling aja. Bukan Inggris aja dia tuh. Bukan Inggris matematika aja. Pun ya Allah. Matematika, bahasa Sunda, IPA. Tapi kalau misalkan matematika sih kayaknya sampai SMP aja, kalau SMA kayak udah. Kalau IPA gimana tuh? IPA sampai SMA? Enggak. Kamu IPA tuh nyampe SMP aja. Kalau SMA kalau bisa nyampe SMA Inggris aja deh udah, soalnya waktu SMA otaknya kayak sudah ngerti kan? Iya kayak gitu. Kayak gitu. Terus tadi tuh baru nyampe mana? Nyampe lupa. Habis sampai mana ya? Yang tadi yang les tadi. Iya kayak gitu kan, kayak itu juga les juga kan nggak apa ya? Bukan keputusan yang jadi saat itu juga gitu. Jadi harus dipikirin gitu. Harus dipikirin mateng-mateng, kayak dipikirinnya tuh berhari-hari gitu, kayak apalagi waktu itu aku tuh semester 3 kalau nggak salah. Mulai semester 3 atau semester 4. Les. Mulai les itu. Jadi kayak mikir-mikir dulu kayak aduh bakal bisa nggak ya kayak gitu gini-gini gitu. Cuman kayak tetap ya support dari orang tua, kayak katanya tuh ambil aja girl, gak apa-apa sambil belajar juga kan. Orang tua juga kan kamu les juga kan? Iya benar. Lesin juga. Kayak udah jalanin aja dulu katanya. Aduh, enak banget. Aku jalanin dulu terus nagih. Jadi begitu pertama kali ngelesnya itu, waktu awal-awal kan emang grogi dulu kan ya, cuman ya mulai pertemuan pertama masih perkenalan gitu pakai bahasa Inggris gitu ya, kayak gini. Begitu udah beres tuh kayak langsung pengen lagi gitu, nagih gitu sih perasaannya tuh, kayak yang gak sabar nunggu pertemuan selanjutnya gitu. Jadi awalan ngelesin tuh gimana tuh kalau ceritanya? Awalan ngelesin itu karena nyari pengalaman juga sih, nyari pengalaman aja sih. Terus juga lumayan buat nambah-nambah uang saku juga kan. Enak, gitu. Jadi punya uang sendiri loh. Iya bener, udah gak minta orang tua lagi. Enak banget, alhamdulillah ya Allah. Kayak gitu, terus ya. Mungkin awal-awalnya emang bukan awal-awalnya aja, mungkin nyampe sekarang ya masih capek sih. Kayak abis ngeles tuh selalu capek kan, kayak itu tuh kayak 1,5 jam nyampe 2 jam gitu. Capek, selalu capek, tapi capek yang happy gitu lah. Iya, capeknya ya udah, capeknya juga kan kemauan kamu sendiri gitu kan. Kayak gitu. Wow, kalau sampai saat ini girl, yang les tuh udah ada berapa orang sih? Oke, karena kalau sekarang karena apa ya? Karena akunya lagi sibuk juga ya. Sibuk. Lagi semester 7 sibuk. Semester 7 jadi cuma ada dua rumah, tapi kalau muridnya sih 5. Jadi satu rumah ini ada 4 anak. Oh gitu. Iya? Bareng-bareng gitu. Seru banget dong. Seru banget, apalagi kan ini pandemi ya. Kan aku mulai ngajarnya sebelum pandemi itu ya. Kalau sebelum pandemi itu kayak aku pulang kuliah tuh kurang lebih abis asar lah ya. Itu tuh mulai ngajarnya. Atau enggak bisa juga maghrib tuh mulai ngajarnya. Biasa aja sih, gak ada gimana-gimana kalau misalkan waktu sebelum pandemi. Gak ada bayangan bakal ada pandemi juga gitu kan. Tapi pas ada pandemi sempet vakum sih, kayak sebulan, enggak ding, 2 bulan 3 bulan gitu vakum karena kan takut ya. Cuman pas makin kesininya kayak udah paham prokes gitu kan ya. Jadi udah mulai lagi lesnya. Terus malah jadi apa ya, jadi temen gitu lah istilahnya. Soalnya kan kalau lagi pandemi itu kan di rumah, bener-bener di rumah terus kan ya. Kuliah juga online gitu, kayak bener-bener jarang berinteraksi sama orang-orang gitu. Sedangkan ini sejak mulai lagi les maksudnya, kayak kerasa banget gitu kalau ini tuh lesnya emang ada hikmahnya gitu. Jadinya aku nggak ngerasa sepi banget gitu kan. Jadi ditunggu-tunggu loh ngeles tuh. Jadi kalau misalkan di rumah mulai kesepian gitu, bosan gitu ya, terus inget besok tuh les, langsung semangat. Lalu besoknya tuh langsung semangat aja gitu. Pasti saya kalau di les itu gak mungkin cuma belajar aja. Kayak ada ngobrol-ngobrolnya, kayak ada bercandanya, ada nyemil-nyemilnya. Itu seru banget sih, itu kayak kerasa banget gitu hikmahnya waktu pandemi ini. Walaupun yang les juga anak-anak kali ya? Ya, macam-macam sih. Macam-macam. Ada SD, ada SMP, ada SMA. Oh, ada SMA juga. Wah, enak banget. Seru, jadi kayak emang nambah-nambah temen juga ya? Nambah relasi juga sih. Nambah relasi itu penting. Aduh. Nah, kalau misalnya
Igel berarti suka dong sama anak kecil, ngurusin anak kecil. suka bener-bener suka. Bener-bener suka. Enggak sih kalau bener-bener suka, maksudnya tadi tuh bener Iya suka. bener suka. Oh, bukan bener-bener suka banget enggak gitu kan. Bener suka kayak gitu. Iya. Aku kan sekarang ini konsentrasi di kampus tuh milihnya EYL itu English for Young Learners. Jadi bahasa Inggris tapi untuk anak kecil kayak gitu. Oh, jadi belajar juga di kampus gitu? Belajar dari kampus gitu. Aku emang suka anak kecil sih, bahkan aduh ini boleh gak ya ngomong di sini? Bahkan sebenarnya aku tuh kayak nggak sabar pengen punya anak. Nggak, aku lagi berusaha milih kata-kata supaya nggak frontal banget. Nggak sabar pengen nyoba ngasuh membesarkan seorang anak gitu dari kecil banget gitu, kayak pengen nanti dididiknya dia. Kamu tuh kayak gitu iya, aku gitu. penasaran gitu cara ngedidiknya aku tuh hasilnya bakal kayak gimana gitu kan. Iya, ya tentunya pasti kita sedikit demi sedikit pasti tetap berkaca dari orang tua ya. Tapi tetap harus ada perbaikannya juga kan, kayak kita tuh kayak kayak memerhatikan gitu ya bagaimana cara orang tua mendidik kita, apa aja yang kurangnya pasti kita jadikan perbaikan gitu kan ya buat nanti ke generasi selanjutnya. Kayak gitu, kayak aku tuh penasaran gitu, pengen nyobain kayak gitu. Kayak ya gitu, kayak suka itu sama anak-anak. Udah kepikiran? Apanya? Nikahnya? Aduh, enggak, belum. Jangan dulu ngomongin itu. Oh, jangan dulu. Ya sekarang masih fokus dulu ini deh. Kuliah udah gitu, kalau udah lulus kuliah pengen ke karir dulu kali ya. Kayak setahun 2 tahun kalau udah tetap gitu ya, udah bukan ngeles-ngeles lagi, udah tetap kalau dibilang mapan sih kan, kalau mapan mah kayak nggak ada patokan ya. Yang penting menurut aku udah stabil aja, stabil ya insya Allah lah. Cuman ya ini mah gimana Allah aja ngasihnya yang terbaik. Yakin sih pasti doanya aja gitu. Maksudnya kayak ya buat kita berdua gitu ya. Pasti ntar juga dikasih yang terbaik ya. Amin. Semoga diberikan yang terbaik di waktu yang terbaik. Terbaik di waktu yang pas juga kan. Iya betul. Di pas. Aduh. Ngomongin kalau misalnya di kampus nih Gal, kegiatan kamu tuh apa aja nih di UPI? Kalau di kampus ya itulah kuliah ya tentunya. Cuman kan ada organisasi juga dulu. Enggak sih, kalau sekarang enggak. Jadi sebenarnya kalau sebelum pandemi ini ya, kesibukan aku di kampus tuh cuma ada 2, paling kuliah sama UKM. Nah, cuman waktu itu tuh pernah ikutan organisasi nih, tapi cuma sebentar doang, cuma 1 tahun doang, 1 periode doang, karena menurut aku not my cup of tea gitu. Jadi ikutan organisasi itu karena kan lama banget ya, itu tuh kayak komitmen 1 periode gitu. Aku kayak tidak bisa berkomitmen pada satu organisasi selama itu gitu kan. Jadi kalau organisasi aku out, jadi cuman kuliah sama radio itu. Nah cuman semenjak radio pandemi, itu gimana tuh? Oh ya ini UKM radio ya, namanya SKFM. Nah itu, cuman sejak pandemi kayak aku rada kurang aktif gitu di radionya, karena kan jadinya siarannya online kan, bukan di studionya langsung gitu. Jadi rada kurang kondusif, jadi aku rada vakum dulu. Terus sekarang udah mulai lagi nih siaran di studio, cuma kebetulan aku udah semester 7, jadi rada sibuk juga gitu kan, jadi enggak deh, radionya enggak dulu. Jadi untuk sekarang paling kesibukan cuman kalau di kampus cuma itu doang, kuliah doang. Sama kalau di luar kampus ya paling itu ngeles. Ngebagi waktunya gimana tuh Gal? Sama kampus terus ngeles kayak gitu? Les paling hari apa? Nah ngeles itu kalau sekarang lesnya dari Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi libur tuh cuma Selasa, Sabtu, Minggu. Les? Ya itu ngeles. Kalau kuliah itu jadwalnya Senin nyampe Kamis. Jamnya jam berapa tuh Gal kalau misalnya ngeles? Kalau ngeles tuh biasanya jadwalnya ada yang dari jam 1:30 nyampe jam 4, ada juga yang kurang lebih dari jam 4 nyampe jam 6 kayak gitu. Sebenarnya nggak nentu sih, jadi kayak tergantung anaknya juga pengennya jam berapa, terus tergantung akunya juga beresnya jam berapa. Paling kayak ngabarin aja kayak hari ini mau les jam berapa kayak gitu. Berarti anaknya tuh ya, berarti ini mah santai dong ya lesnya. Jadi gimana kamu dan gimana juga anaknya. Iya benar, soalnya kan ini lesnya les privat kan, kayak ke rumah-rumah gitu. Jadi ya
fleksibel lah kayak gitu. Tadi kan satu rumah tuh 4 orang. Jadi anak-anaknya tuh ke rumah satu yang itu gitu. Oh enggak, itu adik kakak semua, jadi serumah. Oh serumah? Iya. Gimana sih Gil rasanya ngajarin orang? Deg-degan gak sih? Aduh gimana sih? Awalnya deg-degan, tapi kesini-sininya jadi nagih. Jadi kayak yang tadi aku udah bilang, begitu belum mulai masih deg-degan ya, kayak aduh aku bisa gak ya, ntar bakal gagap gak ya. Tapi pas dijalanin tuh ya lancar-lancar aja, kayak gimana aja aku ngobrol kayak gini sama Uni gitu. Cuman bedanya pakai bahasa Inggris aja gitu kan. Terus pas udah beres tuh kayak kalau di rumah yang empat orang ini kan satu rumahnya itu kayak 2 jam kayak gitu ya. Satu pertemuannya tuh 2 jam. Si 2 jam itu nggak kerasa banget, kayak tahu-tahu lah udah azan maghrib kayak gitu kan. Saking ramenya kali ya. Iya, saking ramenya nggak kerasa gitu. Terus pas udah beres tuh kayak wah seru nih gitu. Pengen cepet-cepet lagi gitu. Terus ya gitu nyampe sekarang masih kayak gitu siklusnya. Jadi waktu belum mulai kadang kayak ada mager-magernya dulu, tapi pas sudah dijalanin kayak seru, terus pas sudah selesainya pengen lagi ke pertemuan selanjutnya, kayak gitu siklusnya ngajar tuh kayak gitu. Iya. Kalau menurut ya kan kamunya juga kayak kepengen kamu jadi guru ya, jadi kamu tuh emang udah bisa lah, jadi lulus bisa jadi guru ya. Amin, insya Allah, doain aja. Uni mau jadi apa? Aku jadi apa ya? Udah apapun lah ya, apapun itulah. Yang penting halal dan terbaik itu lah ya. Banget. Nagel, pengalaman nih yang kamu udah rasain nih, Gel, ada nggak? Yang apa? Pengalaman, kayak experience kayak gitu tuh. Oke. Dari tadi kan aku nyebutinnya kuliah sama ngeles aja, tapi aku juga kalau pengalaman ada pengalaman translating juga sih. Jadi waktu semester 2 itu ada di kampus itu ada proker yang ini kenapa nih? Iya enggak. Wow banget kan aku tuh kayak. Iya, jadi ada proker yang namanya tuh apa ya? Namanya tuh ETRAS kalau nggak salah. Jadi ESA Translation Service kalau nggak salah kayak gitu. Jadi itu tuh salah satu proker dari himpunan departemen aku. Prokernya itu yaitu membuka jasa translating. Nah, yang nge-translate-nya itu mahasiswa-mahasiswa kayak gitu. Nah, itu kalau nggak salah kuotanya cuma 20 orang ya. Jadi si translators yang disediakannya itu 20 orang. Nah, aku salah satunya masuk ke situ gitu. Jadi kayak ya biasalah kayak ngirim portofolio kayak gitu. Terus kepilih. Terus kalau nggak salah aku lumayan lama deh di sana tuh 2 periode kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah dari semester 2 nyampe semester 5 kalau nggak salah. Nah, cuman waktu mulai semester 6 kemarin, tadinya juga aku niatnya mau daftar lagi ya, ETRAS tuh. Cuma kalau nggak salah ketinggalan deadline. Jadi kalau nggak salah waktu itu line aku lagi error. Notifnya nggak muncul. Aduh, sayang banget ya. Sayang banget. Jadi ya nggak dapet deh semester ini. Cuman ya nggak apa-apa, dipikir-pikir soalnya hektik juga gitu kan ya. Jadi nggak apa-apa. Terus mungkin selain translating juga ini kali ya, conference, jadi room keepernya kayak sejenis moderatornya gitu lah, cuman lebih kecil lagi lingkupnya, jadi di setiap breakout room ya karena udah mulai online kan ya. Jadi kayak gitu jadi room keeper di breakout room. Dan sebenarnya itu juga sama kayak tadi ngajar, waktu awal-awal kayak grogi deg-degan gitu pasti ya. Pas dilaksanain mah lancar, yang kita takutin itu nggak terjadi gitu kan ya. Terus pas sudah beresnya, ih seru, pengen lagi kayak gitu kan. Itu kan 2 kali ya, udah 2 kali tuh aku jadi room keeper conference tuh. Yang pertama itu waktu Konaplin itu Conference of Applied Linguistics. Nah itu pengalaman pertama kalinya aku, itu 2 hari, terus langsung pengen lagi gitu sudahnya tuh langsung, aduh kalau ada conference pengen lagi deh jadi panitia gitu kan. Terus alhamdulillah ada lagi itu si conference itu namanya iCollide. Cuman aku rada-rada lupa deh kepanjangannya, pokoknya namanya iCollide. Itu jadi room keeper juga, sama menyenangkan gitu, kayak terdengar menakutkan di awal, tapi pas udah dilaksanain mah kayak gampang gitu. Lancar gitu. Aduh, aku nggak nyangka banget, nggak nyangka banget sih. Kenapa? Ya nggak nyangka banget lah, kamu udah emang pengalamannya gitu kan. Aduh, tapi ini mah nggak seberapa lah nih. Ini maksudnya mungkin buat bagi aku segini pencapaian ya. Tapi mungkin buat orang lain punya pencapaian seperti aku ini kurang gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa lah, itu kan standar setiap orang beda-beda ya. Yang penting aku
gak bisa puas ya. Yang penting aku sekarang ini udah enjoy lah sama apa yang aku lakukan, enjoy sama apa yang aku capai sekarang ini, kayak udah cukup gitu. Seneng banget kan, apa sih kayak lagi kuliah gini bisa ngelesin, bisa nge-translate kan gitu. Aduh, seneng gitu kan. Seneng banget. Aku aja sahabatnya sendiri, ya Allah seneng banget ya. Yang tapi emang dia tuh emang udah kelihatan banget dari SD juga kan, udah terpancar tuh auranya. Ya Allah, gitu. aduh ini jangan gitu. Tapi emang ini serius. Enggak. Tapi emang serius kan. Aku juga belajar sama dia, banyak-banyak belajar. Ya. Belajar dari mulai matematika dulu kan sama dia belajar Inggris. Emang udah basicnya emang bakal jadi guru kan? Ya ntar juga pasti bakal ada masa di mana aku belajar dari Uni lah. Kan Uni udah ada basic apa ya, tour dan travel gitu. Mungkin Uni bisa ada basic tour guide juga kan, pasti ada kan. Nah mungkin nanti bisa lah ajarin aku. Udah pasti kita hubungannya simbiosis mutualisme aja. Saling ya. Iya, saling membantu satu sama lain. Asik. Dari SD nih. Dari SD sampai sekarang udah berapa tahun tuh, Gel? Dari 2000 kurang lebih, kalau deket tuh 2010 ya, berarti 11 tahunan. 11 tahun kita masih tetap bareng dan sama teman-teman lainnya juga masih tetap ya, Gel ya. Ya alhamdulillah ya, kayak sebuah privilege gitu ya, punya circle yang baik-baik gitu. Baik-baik, itu sih intinya yang baik-baik gitu kan. Iya, yang baik-baik. Jadi kayak ke kitanya juga kayak mampu berkembang gitu ya. Ya walaupun emang kita jarang ketemu ya enggak ya. Meskipun jarang ketemu tapi ya tahu lah pasti kita punya satu sama lain gitu ya. Nanti kalau misalkan ada apa-apa mungkin bisa reach out ke satu sama lain juga. Bener banget. Nah Gel, tapi aku tuh kepo nih Gel, sama buat calon terus juga nih. Bolehlah share-share gitu caranya belajar kamu tuh kayak gimana sih nyampe kamu aduh gini kan. Nah, kalau share cara belajar aku kayaknya nggak bisa kasih tips deh, soalnya kan kayak gaya belajar orang beda-beda ya. Buat aku sendiri, jujur gaya belajar aku tuh gak bisa dicontoh. Soalnya aku tipe yang sering nunda-nunda gitu, kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kan aku tuh anaknya yang memprioritaskan mental health ya. Jadi kalau misalkan menurut aku tugas-tugas atau gak apa ya, tanggung jawab kayak gitu udah terlalu overwhelming gitu ya, udah terlalu berat, kayak aku gak apa-apa deh nggak dikerjain dulu gitu ya. Pokoknya aku gak mau maksain diri sendiri, pokoknya aku kerjain kalau aku mau, yang penting beres gitu. Jadi aku apa ya, anaknya tuh aku anaknya realistis gitu, gak yang idealis gitu. Iya. Kalau misalkan idealis kan pasti ada tujuan yang mau dicapai. Kalau aku realistis aja, kayak aku sesuai kemampuan aku gitu. Kalau ya aku tetap melaksanakan sebaik mungkin gitu. Cuman kalau misalkan ternyata hasilnya nggak sebaik yang aku harapkan, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi aku anaknya nggak yang ngetargetin harus gini, pokoknya jalanin aja lah kayak gitu aku. Kalau misalnya belajar tuh kayak tiap hari harus belajar nggak sih Gal? Kalau kamu enggak, dari SD dulu lah misalnya orang tua kamu harus belajar gitu. Enggak dari SD nggak kayak gitu, aslinya nggak kayak gitu. Jadi aku tuh waktu SD bener-bener cuman ngerjain tugas aja, nggak belajar kayak gitu. Jadi belajar tuh paling kalau misalkan ada ulangan aja kayak gitu. Cuman nggak tahu kenapa ya, mungkin kayak nggak tahu kenapa ya, apa ya, les juga enggak waktu aku SD tuh. Oh SD enggak les? Jadi kayak ngalir aja gitu. Jadi apa yang diajarin sama guru ya aku perhatiin baik-baik, tugas dikerjain, kalau ada ulangan belajar, kayak gitu aja sih. Kayak dari dulu sampai sekarang selalu kayak gitu. Iya gitu aja. Nggak tahu juga. Emang udah ditakdirkan gini ya. Ya mungkin karena emang orang tua aku juga nggak yang harus gini, enggak. Semuanya harus ngalir aja. Ngalir aja. Tapi aku penasaran nih Gal. Dulu kamu suka matematika tuh gara-gara apa? Bahasa Inggris gara-gara gurunya kan? Apakah matematika gara-gara gurunya? Nah kalau matematika itu gara-gara cengar-cengir. Kalau matematika itu gara-gara bisa sih. Gak tahu. Waktu SD aku sempat les matematika. Jadi tapi cuma matematika aja. Kalau nggak salah dari kelas 4 sampai 6 itu aku les matematika. Tapi udah sukanya dari kelas 2 kalau nggak salah, apa dari kelas 1 kan. Kalau kelas 1 kan matematikanya masih yang pertambahan kan, masih biasa aja. Kalau kelas 2 itu udah mulai yang perkalian ke bawah itu loh. Nah mulai dari situ suka, gak tahu ya, suka tuh karena bisa aja gitu. Jadi kan emang tiap orang ada tipe ada kecerdasan yang beda-beda gitu kan. Bener. Mungkin waktu aku SD tipe kecerdasannya numerik kali ya. Jadi
cukup merhatiin aja udah ngerti gitu, ngerjain juga ngerti kayak gitu. Kayaknya itu tuh aku suka matematika tuh nyampe SMP. Jadi waktu SD nyampe SMP tuh aku sukanya matematika dulu, baru bahasa Inggris. Nah cuma waktu SMA ini mulai overwhelming tuh matematikanya, kebanyakan rumus. Terus kan aku anak IPA juga kan, matematika wajib sama matematika peminatan. Kayak kebanyakan gitu kan yang harus dihafalin, jadi kayak mulai gak suka matematika gitu, terus gak bisa juga gitu karena nggak bisa jadi gak suka gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau waktu SMA cuma suka bahasa Inggris aja, nyampe sekarang coba suka bahasa Inggris. Tapi kan matematika juga masih nerap kan? Masih nerap kalau yang SMP. Kalau nyampe SMP masih nerap. Alhamdulillah masih bisa ngajarin juga gitu kan. Cuma kalau SMA kayak, aduh, gak inget, bener-bener gak inget kayak apa sih SMA tuh Matrix ya? Matrix juga kayaknya kalau dilihatin sekilas agak-agak lupa deh. Ya, tapi kan biasanya tuh kayak kita udah di umur segini tuh kayak lupa gitu matematika. Aduh, SD, SMP gitu. Kenapa kamu masih inget? Kalau rata-rata nih ya, tapi nggak tahu sih. Nggak tahu juga ya. Emang tapi selalu kamu ngajarin gitu? Enggak, kalau selalu enggak. Sekarang kan aku nggak lagi ngajarin matematika karena muridnya lagi bahasa Inggris dong. Nggak tahu ya. Kayak udah nempel gitu di otak. Kayaknya sih gara-gara waktu SD sama SMP gaya ngajarin gurunya benar gitu, jadi nggak yang langsung seabrek-abrek kayak SMA. Kan kalau dibandingin sama SMA tuh kayak seabrek-abrek banget loh ngasih rumusnya tuh, ngasih soalnya juga langsung, kayak seabrek-abrek gitu. Langsung gitu. Jadi otak tuh gak ada waktu buat memproses gitu, gak ada waktu buat mencerna. Jadi cuman ngerti, tapi ngerti saat itu doang gitu. Iya, udahnya ya udah nggak ngerti gitu. Nah kalau waktu SD sama SMP aku ngerasa waktunya itu cukup panjang. Santai. Gitu kan, nggak begitu banyak juga gitu rumus yang dimasukin gitu. Jadi ada waktu buat otak si otak memprosesnya gitu. Kayaknya gitu sih menurut aku yang bikin ngertinya ingat sampai sekarang kayak gitu. Boleh dong Gel, kasih tahu calon turis nih. Kamu SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana dan ini boleh nih nyebutin. Nggak apa-apa lah. Ini ya favorit sih sekolahnya ya. Iya ya. Iya, alhamdulillah lah. Kalau TK, dari TK aja dah. Dari TK aku di TK Al Mukarromah. Kalau misalkan ada calon turis yang punya adik atau punya anak mau daftar TK, itu boleh banget daftar ke TK Al Mukarromah, itu bagus TK-nya. Itu TK Islam. Muridnya dibatasin ya, tiap kelasnya itu dibatasin. Jadi nggak terlalu penuh, jadi insya Allah kegiatan belajar mengajar juga fokus. Gurunya banyak. Terus ada mama aku di sana ngajar, jadi ntar kalau misalkan ada namanya Ibu Tia, itu mama aku. Nah, iya. Ntar bilang aja ini dapat rekomendasi TK dari Eagle gitu di YouTube, apa Mentari Entertainment. Nah kayak gitu. Nah itu bisa dibilang TK-nya semakin kesini semakin bagus sih. Boleh. Kalau untuk harganya standar lah, nggak mahal-mahal banget, nggak murah-murah banget, standar, tapi kualitasnya bagus. Mantap lah, dijamin. Soalnya mama sendiri yang cerita, katanya katanya TK Al Mukarromah tuh gini katanya. Kalau misalkan ada evaluasi dari dinas tuh bagus terus kayak gitu ya. Amin lah, semoga. Ya kan ini hasilnya jadi ya. Aduh malu. Semoga semakin bagus lah gitu ya. Terus di SD Negeri Harapan. SDN 212 Harapan ya sekarang namanya. Di Bandung juga. Aku selalu di Bandung sih sekolahnya. SMP di SMN 12 Bandung, SMA di SMA Negeri 2 Bandung, kuliah di UPI. Dipikir-pikir sebenarnya sekolah aku tuh dari TK nyampe kuliah tuh masih di situ-situ aja sih. Iya loh, Gal. Kayak TK di mana sih? Itu tuh di daerah Jalan Sutami. SD di KPAD. Iya. SMP di Setiabudi. SMA di Ciamplas. Kuliah di Setiabudi lagi. Ya kayak circle-nya tuh ya emang di situ-situ aja. Mungkin emang ditakdirinnya ya yang deket-deket aja kali ya. Soalnya aku tadinya kan yang jurusan psikologi itu tadinya jauh kan. Pasti aku ngekos kalau misalkan kuliah di situ. Cuman aku pikir-pikir lagi, sekarang kalau misalkan aku kos pasti nggak bakal kayak sekarang gitu. Udah mau aku teh anaknya kayak gampang sakit perut, kayak penyamah gitu kan ya. Kalau misalkan makan telat sedikit langsung kambuh gitu kan. Terus udah gitu apa ya? Kok tiba-tiba lupa? Tiba-tiba lupa, aku tiba-tiba kepikiran. Nah, udah gitu pasti kalau mungkin bukan pasti. Mungkin kalau misalkan aku ngekos terus jauh dari orang tua, nggak bakal ngeles juga. Iya benar. Soalnya kan salah satu yang bikin aku mulai ngeles itu gara-gara
kenalannya mama aku juga gitu. Emang nggak bisa disingkirin sih si privilege ini. Emang kayak aku tuh cukup berprivilege gitu untuk mulai semuanya sampai sekarang gitu. Kayak kalau misalkan nggak ada mama, nggak ada papa juga, kayak mungkin nggak bisa nyampe sekarang sih. Kayak yang awal bikin aku mau ngeles itu kan karena si orang tua yang ngeles ini tuh temennya mama kayak gitu. Jadi jadi tetap kayak apapun privilege itu ngebantu sih. Iya. Itu tidak bisa dipungkiri, aku akui. Bener banget, bener. Jadi tapi ada nggak kepengen kamu tuh kayak, aduh aku tuh nggak mau di Bandung gitu gal. Kayak mungkin aku sama Igal sama sih, circle-nya mungkin emang di Bandung aja ya, dari SD sampai kuliah sekarang tuh emang di Bandung kan gal. Yeah. Tapi kok aku tuh kepikiran kayak, aduh aku pengen kayak ngelihat orang lain yang ngerantau gitu kan. Kalau aku kayak gitu, kalau kamu kepikiran nggak sih pengen ngerantau? Kepikiran waktu awal milih itu milih kampus tuh emang kepikiran pengen ngerantau, kayak pengen nyobain hidup sendiri gitu kan, kayaknya seru gitu kan, kayak bebas main-main juga gitu. Terus aku tuh pokoknya kan karena udah jumawa itu ya, udah pede gitu ya bakal keterima di psikologi ini, kayak udah nyari-nyari kosan gitu. Maksudnya masih nyari-nyari di internet sih, kayak kosan yang enak, murah gitu ya, bagus kayak gitu, udah pede banget. Kayak udah nyari-nyari barang-barangnya juga gitu kan, kayak gitu. Ya cuman ya takdirnya di sini. Terus udah gitu, kalau sekarang sih dipikir-pikir aku ngekos, nggak kepikiran. Kalau sekarang ya nggak kepikiran, nggak mau ngekos juga. Kayak nggak mau hidup tinggal sendirian gitu. Terus udah gitu pasti ngeluarin duit lagi kan kalau ngekos gitu kan ya. Terus kalau misalkan tadi soal bebas nih ya, tadinya aku kan pengen kos tuh karena pengen bebas. Gitu ya. Cuman dipikir-pikir bebas dari apa gitu kan, orang tua aku gak ngekang juga gitu. Sebenarnya kayak aku pulang, kayak aku main sampai semalam apa, sejauh apa juga asalkan ngabarin ya, nggak apa-apa. Kayak kemarin aja sebelum kesini aku abis me time sendirian malam-malam, kayak keluar tuh kalau nggak salah abis maghrib, terus baru nyampe rumah tuh jam 8:30 sendirian. Cuman nggak apa-apa asalkan ngabarin tempat yang aman lah gitu, bukan kayak tempat-tempat. Tapi Gel, sebenarnya aku sama kamu tuh sama gitu. Awal sebelum kuliah tuh emang pengennya tuh ngekos ya, pengennya tuh pengen udah nggak mau di Bandung lagi, sama-sama aja di Bandung sih. Aku juga sama cobain di ini, ternyata nggak keterima. Terus akhirnya keterimanya di STP kan, mungkin yang emang lebih dekat lagi gitu kan, Gel. Terus tapi banyak banget gitu, gimana ya, banyak banget yang didapetin gitu pas di kampus ini tuh gitu kan, banyak. Jadi emang udah takdirnya tuh kita nggak boleh jauh-jauh. Iya benar ya. Kayak semua yang didapatkan kita di hidup tuh semuanya emang udah ada garis takdirnya gitu kan ya, kayak udah dibukain jalannya gitu ya sama Allah gitu. Tinggal kita jalanin aja sebaik mungkin gitu ya. Kalau misalnya aku mikir kayak, kalau misalnya aku di kampus itu kayaknya aku nggak bakal gini deh, yang sekarang di ini kan nggak bakal gitu. Jadi kan kamu juga kayak, kalau misalnya kamu di sana mungkin kamu nggak ngeles. Iya benar. Wow, jadi emang, aduh takdirnya Allah tuh, masya Allah sekali. Iya masya Allah ya, semuanya kayak kalau bahasa Inggris tuh kayak blessing in disguise gitu. Tadinya kayak mungkin kita sedih, tapi pas lama-kelamaan kayak terasa blessingnya gitu. Kalau ini tuh semuanya ada hikmahnya. Nah itu, jadi Allah tuh nakdirin aku kesini tuh karena ini kayak gitu. Nah Gel, sekarang dah struggle and solution. Nah, ini aku dari tadi paling nunggu ini. Aduh. Tapi ini nggak bisa diterapin di semua orang sih. Kalau ini struggle aku pribadi dan solusi aku pribadi. Aku udah ngungkit dikit sih tadi di awal. Iya. Jadi struggle aku tuh kayaknya sama ya, struggle setiap orang yang umurnya udah masuk 20-an itu pasti kayak udah mikirin nanti masa depan bakal gimana, kayak kerja bakal gimana, udah gitu kayak nikah nih bakal dapet gak nih jodohnya atau enggak, kayak aduh sekarang ini banyak tugas kayak gitu, struggle-nya pasti mirip-mirip lah ya. Aku juga sama ngalamin kayak gitu, struggle itu semuanya kerasa banget. Bahkan kemarin banget nih pagi-pagi tuh aku ngerasa burn out banget. Jadi stres gitu, soalnya malam sebelumnya aku ketiduran, sedangkan tugas tuh belum dikerjain dan deadline-nya minggu ini. Nyampe sekarang belum dikerjain, enggak sih, udah aku kerjain tapi maksudnya belum beres. Nah, sedangkan kemarin tuh aku
waktu burnout kemarin itu aku tuh harusnya udah bikin progres tapi malah ketiduran. Itu pas bangun tidur tuh kayak bete banget, kayak marah-marah gitu, kayak harusnya aku kerjain ini gitu ya, kayak gitu. Cuman jadinya tuh merembet ke hal-hal yang lain yang gak ada hubungannya gitu, kayak marah-marah tuh kayak soal inilah, soal itulah, kayak gitu. Jadi apa ya, emang sih struggle-nya itu pasti overthinking ya, banyak banget pikiran kayak gitu. Cuman kalau solusi dari aku, gak apa-apa sih punya banyak pikiran kayak gitu, asalkan kamu punya tempat untuk meluapkan gitu. Jadi enggak ya, bukan berarti marahin orang lain ya, tapi yang pasti ya kayak bicarain ke orang lain gitu, kayak ke orang tua kalau misalkan nggak ada. Tapi yang tetap sih yang paling utama ke Allah sih. Jadi kayak selesai sholat tuh kayak berdoa, curhat kayak gitu aja, ya, curhat ya gitu Allah, ya. gini. Iya kayak gitu. Terus yang kedua mungkin ke orang tua, ketiga ke sahabat, keempat ya kalau ada yang punya pacar ya ke pacar, kalau misalkan ada, atau ke temen, atau kalau misalkan nggak ada ngerasa nggak punya siapapun ya nggak apa-apa, tulis di diary atau nggak ranting account di Twitter kayak gitu, nulis kayak gitu nggak apa-apa lah, kayak asalkan jangan jangan dipendam sendirian banget gitu ya, kayak gitu, karena pasti bakal kerasa banget beratnya kalau dipendam sendirian. Nah terus udah gitu jangan terlalu ngasih beban ke diri sendiri gitu. Tadi kan aku udah bilang ya, kayak boleh punya target tapi jangan yang nggak realistis gitu. Harus sadar sama kemampuan diri sendiri juga. Terus kemampuan juga bukan cuma bukan cuma kemampuan dari bakat, dari otak, bukan cuma itu juga, tapi kan perhatiin juga kesehatan kayak gitu kan. Kesehatan fisik, kesehatan mental, kebahagiaan itu juga semuanya harus diperhatiin gitu. Jadi emang semuanya berat, tapi jangan lupain 3 hal itu gitu. Kesehatan fisik, jangan lupa olahraga. Olahraga juga nggak perlu yang susah-susah, cukup, kalau aku sendiri sih cukup jogging aja, jogging di sekitaran rumah itu 15 menit tuh udah cukup, udah keringetan banget itu 15 menit itu. Terus kalau kesehatan mental, cari sesuatu yang bikin kamu nyaman lah gitu, kayak something that makes you comfortable gitu. Kalau aku sendiri, aku kan fans K-pop nih ya. Jadi aku kayak tiap hari itu ya buka Twitter, kayak main lihat-lihat berita tentang kayak idola favorit aku kayak gitu. Mungkin kayak kesannya kayak childish, cuman selama itu bikin bahagia ya kenapa enggak ya, kayak gitu. Terus kayak misalkan lagi suntuk banget gitu kan, ngerjain tugas capek banget, terus kayak cari hiburan dulu deh, kayak scrolling Twitter, lihat K-pop bentar doang, kayak 15 menit aja itu udah naikin mood, itu udah lumayan banget. Jadi ya kayak gitu. Terus yang kebahagiaan itu emang bentuk kebahagiaan itu kan bukan dicari ya, tapi kita yang kita ciptain sendiri gitu kan. Jadi apapun kondisinya, sebisa mungkin buat itu sesuatu yang membahagiakan buat kamu gitu. Jadi kayak misalkan aku kan ekstrovert ya. Jadi aku lebih suka ada di sekitaran banyak orang nih. Tapi ini sejak pandemi kan jadinya kayak situasinya tuh memaksa buat harus di rumah sendiri gitu kan ya. Emang rada-rada stres gitu kan dipikir-pikir, cuman ya udah aku pikir harus cari cara gitu supaya aku gak sendiri di rumah. Lagi terus orang tua sama kakak aku juga kerja kan, jadi kayak aku seharian tuh di rumah tuh sendiri. Gitu. Jadi aku kayak adopsi kucing kayak, jadi di rumah tuh ada yang nemenin kucing, meskipun mereka gak bisa ngomong, tapi kayak mereka deketin itu tuh udah bikin happy banget gitu kan. Terus udah gitu kayak kali-kali lah main gitu kan keluar gitu. Emang ya gak apa-apa lah ya, asalkan taat prokes mah insya Allah aman gitu. Terus ya gitu sih, jadi intinya ini apalagi buat semester mahasiswa semester akhir gitu kan, kayak aku semester 7 gitu, pasti banyak banget tugas kayak skripsi gitu kan ya. Itu emang pasti berat banget, tapi harus perhatiin yang 3 tadi, kesehatan fisik, kesehatan mental sama bahagianya kamu gitu. Itu penting banget. Jadi jangan sampai mengabaikan 3 itu, karena percuma ya kalau misalkan skripsi nilainya bagus, matkul semuanya nilai A, tapi kayak nggak bahagia gitu, kayak mentalnya capek aduh gitu kan, kayak capek, tertekan mulu, nangis terus, burn out terus gitu, kayak nggak deh. Jadi ya karena hidup itu bukan cuma sekedar nilai kan ya, jadi cari sesuatu lah di luar sana. Gitu banget. Nah Gal, sekarang plan kamu ke depannya tuh bakal kayak gimana tuh Bro? Rencana apa gitu yang kamu? Plan aku sekarang paling ini sih, kalau sekarang ya karena lagi nyusun proposal kan ya,
semoga lancar lah ya diterima proposalnya, terus dari gitu bisa ngeskripsi, amin. Skripsinya juga dilancarin gitu, terus paling PPL ya karena aku pendidikan kan ya, jadi di PPL semoga PPL-nya dilancarin. Terus kalau aku paling ngikutin timeline aja sih, nggak mau bikin sesuatu yang extraordinary, nggak mau. Mungkin orang-orang banyak ya yang moto hidupnya kayak keluar dari zona nyaman kayak gitu, tapi kalau menurut aku nggak seberprivilege itu untuk keluar dari zona nyaman. Jadi aku kayak ikutin timeline aja, terus kayak ikutin arusnya, terus tunggu aja nanti bakal kayak gimana hasilnya gitu. Yang penting aku jalanin aja, ngikuti arus. Ya udah, ngikutin aja. Gitu. Aduh, Gal. Kayak kita udah lumayan lama banget ya ngobrol. Berapa lama ya? Yang pasti tadi tuh kalau nggak salah kita tuh pas mulai azan ya, pas sudah mau azan kalau nggak salah. Wow, udah beres azan kalau nggak salah deh. Berarti kalau nggak salah lama banget. Lama banget serius. Aduh, biasanya tuh kita tuh kalau ngobrol-ngobrol tuh tanpa depan kamera ya, Gal. Iya bener banget. Tapi surprisingly gitu ya, meskipun depan kamera tetap lancar ya. Mungkin karena temen juga. Iya, aduh, thank you banget ya, Gal. Udah mau, diajak lagi sibuk-sibuknya kan, harusnya sekarang tuh waktunya me time di rumah gitu kan. Enggak sih, sebenarnya Sabtu Minggu itu pokoknya waktunya main aja. Mau itu me time, mau itu main bareng teman, pokoknya main aja. Jadi Senin sampai Jumat kan itu waktunya kuliah sama ngeles kan. Pokoknya Sabtu Minggu itu waktunya main. Duh, Gal, thank you banget udah mau diajak ke sini. Iya, thank you juga Uni. Mungkin I'm not that great gitu ya to be invited here. Gak sekeren itu untuk diundang ke sini. Cuman ya intinya mah it is a really good time to talk to you depan kamera gitu ya. Buat ngobrol sama sahabat calon turis. Iya, masih belajar. Masih belajar. Tapi Uni udah keren banget. Belajar. Keren banget ya. Aduh. Kok jadi aku yang gitunya? Iya dong, kan kita teman, harus saling simbiosis mutualisme. Itu banget. Nah, Gal, boleh dong pesan-pesan untuk calon turis. Ada nggak sih pesan-pesan untuk Eagle ke calon turis? Pesan-pesan untuk calon turis kalau mau jalan-jalan ke luar negeri kok. Iya benar. Enggak ya. Pakai bahasa Inggris juga biar agak udah kelihatan gitu kan ini dari pendidikan bahasa Inggris. Aduh, bingung banget ini pesan apaan ya maksudnya tuh, kayak ada pesan apalah ya. Di saat lagi pandemi kayak gini atau enggak apa gitu ya. Aduh, bingung banget. Pokoknya intinya calon turis kalau mau mencari agensi tour dan travel bisa pilih Mentari Tour and Travel. Kalau misalkan nyari guru les bahasa Inggris bisa hubungi saya. Nanti tulis aja di kolom. Nanti kita nggak apa-apa nggak sih kalau dicantumin? Jangan kelihatan promosinya. Ntar aja lah ya. Ntar aja pasti. Nanti kita bakal Instagramnya kamu ya, Gal. Nggak bakalan. Jangan malu. Instagram aku soalnya followersnya cuma 500.000. Nggak apa-apa lah. Instagram aku followersnya cuma 500.000. Oh, biar calon turisnya tahu. Oke deh, boleh deh. Ya. Yaudah, Gal, ini mah terakhir aja ya. Makasih lagi. Iya, sama-sama juga. Terima kasih juga Uni. Ini salah satu pengalaman berharga, bisa dimasukin CV gak ya? Aduh, bisa banget deh kayaknya. Ntar aja deh. Bisa kok, bisa Gal. Aduh. Kayak kita jarang ketemu dan akhirnya kita dipertemukan di sini. Kamu kayak yang kita gak ketemunya bertahun-tahun aja. Kita terakhir ketemu kan awal tahun ini kalau nggak salah. Kan itu udah lama, Gal. Iya sih ya. Sebenarnya bisa aja sih ya kita main lagi gitu. Cuman ya karena kita udah di beda-beda tempat juga kali ya. Terus punya kesibukan masing-masing ya, Gal. Aduh, nah gimana calon turis? Mendengar ceritanya Eagle, wow, Masya Allah sekali. Iya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Yakin sih sebenarnya calon turis sebenarnya banyak yang lebih keren daripada aku. Tapi nggak apa-apa. Kita definisi keren tiap orang beda-beda. Nah, itu calon turis. Aduh, aku aja seneng kok. Aku seneng punya temen tuh. Aduh, dari SD sampai sekarang. Aduh, aku juga seneng punya temen Uni dari SD. Uni tuh dari SD selalu senyum cerah seperti bahagia. Sekarang.
Senyum pesona. Nggak berubah-berubah ya? Nggak berubah-berubah. Mirip Fatin. Fatin. Nah, calon turis, segitu dulu ya obrolan kita kali ini. Semoga di obrolan kita kali ini tuh ada manfaatnya buat calon turis ya, pastinya ya Gal ya. Amin, amin, amin. Nah, calon turis, saya Uni dan sahabat saya Igal. pamit undur diri. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah, terima kasih, thank you, goodbye, have a nice day. Bye. Bye.